bisa kita mulai aja lah Ibu Bapak, yang lainnya nanti sambil jalan aja nanti. Oke, di sini kita sudah masuk ke pertemuan dengan sistem yang baru dengan pembelajaran berbasis proyek. Begitu ya kira-kira Ibu Bapak, atau saya yang salah tempat ini atau bagaimana? Sudah ya? Kita sistemnya berbasis proyek sekali ini, tidak lagi seperti yang semalam berbasis masalah. Jadi tadi pagi saya tidak sempat gabung dengan Ibu dosen karena satu dua hal. Jadi saya tadi tidak sempat mengikuti kegiatannya. Jadi kali ini siapa kira-kira Ibu Bapak yang mau nih memberikan hasil yang sudah mungkin tadi dioret-oret sebaik mananya, karena sesuai dengan RPP yang mungkin dibagikan ke grup ya beberapa hari yang lalu itu pastinya. Coba saya lihat yang ini kalau saya tidak salah. Oke. Iya, ini ya kira-kira Ibu Bapak yang dibagikan Ibu dosen ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum. Bisa terlihat ya Ibu Bapak, atau memang saya sendiri yang melihatnya? Bisa, Pak. Oke, Bu. Iya, di sini dengan KI-nya seperti biasa. Ini kelas berapa ya? Pembelajar 5, kelas 5 ya, semester 1. SBDP, Bahasa Indonesia dengan KD, dan juga indikatornya saya kira ini tidak berbeda dengan seperti yang kita pelajari, masih tetap menggunakan KKO yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan. Ketika saya tadi melihat letak perbedaannya itu Bahasa Indonesia dan IPA, oh ini 3 malahan dibawa sekaligus dirangkai. Ya. Ketika saya lihat tadi permasalahannya, kalau dia berbasis proyek ada produk. Maaf dulu, oke. Ya. Ada produk yang dihasilkan, sehingga pembuatan produk tersebut adalah sebagai inti daripada pembelajaran sistem model ini. Ya, tujuan pembelajarannya tidak jauh berbeda, hanya di dalam langkah-langkahnya. Ya, kebetulan di sini materinya dimasukkan langsung sekaligus ke dalam RPP-nya, dan sintak-sintaknya di dalam bisa langsung terlihat. Ini masih materi pembelajarannya. Iya. Oke, inilah dia sintaknya atau langkah-langkahnya. Begitu. Di dalam pendahuluan saya kira tidak ada masalah di situ. Di dalam kegiatan inti, iya, penentuan pertanyaan mendasar, pengumpulan informasi. Di sini saya kira ini bukan satu kali pertemuan, ini 185. Oke, ada yang masuk lagi. Ya. 185 menit. Oke. Kemudian di bagian bawahnya sintaknya bisa kita perhatikan kembali. Oke. Ya. Kira-kira siapa yang sudah mau coba tadinya, untuk paling tidak lah, tidak usah dulu sampai ke sintaknya sampai ke akhir. Minimal kita sudah dapatkan di situ bahan ajarnya, kita sudah tentukan topik apa yang nanti akan kita bawakan, dan juga produk proyeknya yang nantinya akan dihasilkan oleh peserta didik, sehingga kegiatan pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik begitu. Oke, Ibu Atika, silakan Ibu. Izin share screen, Pak. Boleh Ibu, silakan Ibu.
Udah Pak. Sedang proses sepertinya Bu. Di tempat saya belum ada terjadi apa-apa Bu. Oke, lagi sedang berjalan Bu. Udah Pak. Sudah Bu, sudah terlihat Bu. Ya, jadi di sini saya sudah merancang sampai dengan tahap pembelajaran, cuman mungkin saya butuh masukan atau sarannya jika memang ada yang belum sesuai. Nah, jadi di sini saya mengambil tema 5 tentang pahlawanku, tema 1 perjuangan para pahlawan. Dia fokus pembelajarannya itu bahasa Indonesia dan IPS. Nah, jadi ini KD-nya yang pertama yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada tes non-fiksi. Nah, indikatornya itu menguraikan pengetahuan baru yang terdapat pada tes bacaan. Kemudian, selanjutnya menyampaikan pengetahuan baru dari tes non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, indikatornya mengintegrasikan pengetahuan baru dari tes non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kemudian yang IPS, KD-nya mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat masa kini. PK-nya menganalisis informasi tentang kerajaan masa Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia. Kemudian menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu atau Buddha atau Islam dalam lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. IPK-nya mengembangkan pengetahuan tentang kerajaan masa Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia. Lanjut ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu setelah mengamati video dan bertanya jawab, siswa dapat menguraikan pengetahuan baru yang terdapat pada tes bacaan dengan benar. Kemudian melalui video yang ditayangkan, siswa dapat mengintegrasikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri secara benar. Nah, jadi ini nanti ada LKPD-nya. Anak-anak itu membuat peta pikiran yang sudah dikonsep dan mereka mengisinya dengan bahasa mereka sendiri apa aja informasi yang mereka peroleh dari video yang ditayangkan. Kemudian yang ketiga, setelah membaca buku tentang pahlawan pada pojok baca, siswa dapat menganalisis informasi tentang kerajaan masa Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia dengan tepat. Nah, ini nanti dia berkaitan dengan nanti produk yang mau dibuat, Pak. Yaitu produknya nanti kan mau membuat buku, jadi setelah anak-anak itu membaca buku, mereka menuliskan dengan kalimat sendiri sesuai dengan KD di bahasa Indonesia, tapi yang berkaitan dengan kerajaan ceritanya gitu. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan penugasan, siswa dapat mengembangkan pengetahuan tentang kerajaan masa Hindu, Buddha, Islam dengan baik. Ini dia Pak. Materi pembelajarannya itu nanti ada kisah pahlawannya. Belum saya tentukan siapa kira-kira kisah pahlawan yang mana, kerajaan mana, terus nanti tentang tokoh penting masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam beserta peninggalannya, kemudian bentuk-bentuk peninggalan kerajaan Hindu, Buddha dan Islam serta sikap kepahlawanan dan perjuangannya. Di sini ada pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran PJBL beserta sintaksnya dan metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. Ini media bahan dan sumber belajarnya, video pembelajaran tentang kisah pahlawan, bahan ajar dan LKPD, alat dan bahannya laptop, proyektor, speaker, alat tulis, kardus, karton, HPS dan origami untuk nanti membuat kreasi bukunya. Kemudian sumber belajarnya YouTube. Ini nanti diganti ada buku tematik untuk siswa. Nah, ini kemudian di sini ada langkah-langkah pembelajarannya. Saya langsung ke langkah yang inti ya Pak. Oke, boleh Ibu, silahkan Bu.
Kegiatan intinya yang pertama, guru menampilkan video pembelajaran tentang kisah kepahlawanan melalui proyektor. Linknya juga belum saya sertakan. Kemudian guru bersama siswa menyaksikan tayangan video pembelajaran dengan tertib. Guru bersama siswa melakukan tanya jawab tentang tayangan video. Guru membagikan LKPD kepada siswa secara individu. Siswa secara mandiri ditugaskan untuk menguraikan pengetahuan tentang kisah pahlawan ke dalam peta pikiran pada LKPD yang telah diberikan. Kemudian tahap 2, mendesain perencanaan proyek. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Siswa duduk bersama kelompok yang telah dibentuk secara heterogen. Kemudian siswa menonton video tentang cara pembuatan buku. Ataupun nanti kalau misalnya nggak ada saya temukan cara pembuatannya, mungkin saya akan menjelaskan aja memaparkan. Siswa berdiskusi dan diberikan kesempatan oleh guru untuk merancang alat dan bahan, desain, model, dan warna yang akan digunakan. Kemudian siswa menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan buku. Guru mengarahkan siswa untuk memilih bahan bacaan tentang kisah pahlawan pada pojok baca. Kemudian siswa secara bergantian memilih bahan bacaan yang akan mereka analisis. Nah, tahap ketiga, penyusunan jadwal pembuatan. Siswa dan guru menyepakati waktu pembuatan buku serta menyelesaikan pembuatan buku dalam waktu 20 menit sampai 30 menit. Siswa dalam kelompoknya membagi tugas untuk membuat buku untuk mengefisienkan waktu pengerjaan. Kemudian tahap 4, memonitoring keaktifan dan perkembangan siswa. Siswa menganalisis buku dan menuliskan cerita dengan bahasa sendiri ke lembar kertas yang tersedia. Kemudian siswa mengerjakan proyek dipantau oleh guru selama proses pengerjaan. Tahap 5, menguji hasil. Siswa secara berkelompok bergantian mempresentasikan hasil karyanya. Dari presentasi yang telah dipaparkan, siswa lainnya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap karya tiap kelompok. Kemudian setelah semua kelompok selesai, guru menanggapi kreativitas dan memotivasi keberanian siswa dalam menghasilkan sebuah karya. Kemudian siswa bersama dengan kelompoknya menyelesaikan LKPD mengenai kerajaan masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Pada tahap evaluasi pengalaman belajar, siswa menyampaikan pertanyaan dan hal-hal yang belum dipahami selama proses pembelajaran. Kemudian guru memberikan jawaban dan penguatan kepada siswa tentang kegiatan yang dilakukan. Kemudian guru membagikan soal evaluasi, siswa kemudian mengerjakan soal secara mandiri, dan siswa yang mencapai KKM diberikan tugas pengayaan, sedangkan yang belum mencapai KKM mengerjakan soal remedial. Dan pada bagian penutup, siswa bersama guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari ini. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kegiatan pembelajaran berakhir. Ketua kelas memimpin doa dan menutup pembelajaran. Pak. Demikian, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, ini topiknya tadi berapa pelajaran tadi ya, Bu? Bahasa Indonesia dan... Sama IPS, Pak. Oh ya, Bahasa Indonesia dan juga IPS begitu ya, Bu? IPS. Iya, Bu. Oke, jadi di dalam konsep pikiran saya ini seperti ini, begitu, Bu. Terus terang kalau untuk model proyek based learning ini, begitu, dalam konsep pikiran saya proyek ini dikerjakan tidak dalam satu hari, begitu. Di kurikulum baru, proyek ini bisa dikerjakan dalam waktu 2 bulan bisa, 2 minggu juga bisa, tergantung proyek yang mau diselesaikan tersebut, begitu. Jadi melihat pemaparan Ibu tadi, pemaparan yang Ibu sampaikan, di sini kan memang harus selesai ya kan, Bu, 1 kali pertemuan, begitu. Dan memang karena itu tuntutan dari LPTK, begitu, dari kampus, memang dari atasnya minta seperti itu, begitu. Oke, di dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, memang dia tidak terpisah ya kan, Bu, pembelajarannya ini yang mana IPS, yang mana itu IPA, begitu. Jadi dia nyambung dan
dalam konsep pikiran kita sepertinya hanya guru yang ini tahu sebenarnya yang mana IPS, yang mana itu IPA, begitu. Peserta didik kan memang bahasa Indonesia, sorry, bahasa Indonesia yang mana IPS, yang mana bahasa Indonesia. Siswanya ini tidak tahu apa arah bidang studinya. Oke, dari yang Ibu tampilkan tadi, proyek yang dibuat di sini peserta didik membuat buku, begitu ya Bu? Iya Pak. Oke, kalau boleh tahu arah bukunya ini apakah buku satu cerita dari setiap siswa yang nanti dikumpulkan sehingga menjadi buku, atau siswa itu sendiri yang membuat cerita penuh dalam satu buku itu milik dia sendiri? Ini arahnya kemana ya Bu? Ini jadinya kan Pak, nanti kan siswanya itu saya bagi jadi 3 kelompok. Jadi setiap kelompok itu nanti dia kan ambil cerita tentang yang kerajaan yang pahlawan yang untuk kerajaan yang Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi dia itu per kelompok Pak. Jadi setiap siswa itu memang pertama mengerjakan mandiri, ambil cerita masing-masing dari pojok baca, ambil buku masing-masing. Setelah itu mereka jilid per kelompok jadi satu Pak. Oke, berarti dalam satu kelompok itu contoh dengan kerajaan Hindu satu cerita, satu kelompok itu dengan kerajaan Buddha satu cerita, dengan kerajaan Islam itu satu buku juga, begitu ya kan Bu? Iya. Oke. Iya Pak. Iya. Ibu yakin begini 20 menit tadi atau 25 menit ya, bisakah itu diselesaikan oleh siswa Ibu, atau Ibu tentukan saja? Contoh, ambil nih 2 pahlawan saja dari kerajaan Hindu, 2 dari Buddha, 2 dari Islam, yang nantinya itu mereka diskusikan di kelompoknya masing-masing, lalu mereka tulis dengan bahasa mereka sendiri, begitu ya kan Bu? Dengan bahasa mereka sendiri kan ini pastinya. Dan Ibu nanti apakah media bukunya ini memang sudah tersedia lengkap di pojok bacanya Ibu? Atau ya silakan Bu. Ya Pak, izin ya Pak. Jadi nanti saya lengkapi gitu kan Pak. Kemarin kan awalnya saya punya rencana itu kan mau bawa anak-anak ke perpustakaan yang waktu diskusi pada hak sebelumnya kan Pak. Cuman katanya kan kalau ke perpustakaan nggak efisien karena kita keluar kelas yang terlalu lama. Jadinya nanti buku-buku dari perpustakaan saya lengkapi di pojok baca Pak. Kebetulan buku-buku cerita yang kayak gitu itu banyak di sekolah Pak. Jadi makanya saya bisa, maksudnya nanti saya arahkan gitu anak-anak yang untuk yang mereka ceritakan kembali itu dia nggak secara, maksudnya ambil aja poin-poin pentingnya, misalnya pahlawannya siapa gitu. Kemudian kan ini perjuangan sisa kepahlawanannya gimana, perjuangannya itu apa. Kemudian yang nggak seluruhnya gitu Pak. Jadi ada poin-poin yang nanti saya kasih tahu mereka Pak. Oke, berarti intinya kita kembali ke IPK dulu Bu. Berarti ke situ larinya, kan begitu ya kan Bu? Kita lihat poin daripada bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oke, di sini nanti Ibu akan menguraikan pengetahuan baru terhadap teks bacaan. Ini arahnya kemana ya Bu? Ini yang nanti kan kalau misalnya mereka kan menuliskan Pak, jadi kan ada pengetahuan itulah dikembangkan itu dia Pak. Oke, pengetahuan baru dalam artian tadi Setelah mereka ini masih berkaitan, kalau yang di sini masih berkaitan sama awal pembelajarannya kayak video Pak, lebih ke ininya masih video pembelajaran. benar. Oke Bu. Ini masih nyambung ke KD-nya juga, menguraikan pengetahuan baru yang terdapat pada teks bacaan. Pengetahuan baru mungkin sejarah hidup dari tokoh itu, jalan ceritanya, bagaimana perjuangannya. Oke. Kemudian mengintegrasikan pengetahuan baru dari teks non fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Inilah nanti Ibu menyeting ya, bagaimana mengintegrasikan atau menghubungkan begitu ya kan Bu, pengetahuan baru tadi ke dalam sebuah bacaan atau tulisan hasil karya mereka sendiri yang pastinya yang mereka baca tadi ya kan Bu. Oke. Sampai sini paham. Kemudian yang di EPS-nya
menganalisis informasi tentang kerajaan masa Hindu, Buddha, Islam dan di Indonesia. Ini bacaannya sama ya kan Bu? Bacaan bahasa Indonesia dengan IPS ya kan Bu? Oke. Iya Pak, jadi terkait gitu. Jadi kita pun agak susah kan maksudnya membedakannya, memang karena dia nggak nampak gitu perbedaannya. Betul. Itu juga. Oke Bu. Kemudian mengembangkan pengetahuan tentang kerajaan masa Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia. Ini arahnya kemana ya Bu? Apa? Ini kan Pak mengembangkan pengetahuannya kan, jadi mereka kan awalnya kan ke pojok baca tuh kan cari-cari buku. Jadi kan di pojok baca itu kan mereka dibaca dulu singkat, mungkin di depannya ada kayak ininya, ini dia nih yang kerajaan Islam nih, ini yang kerajaan Buddha. Jadi ketika mereka kan harus memilih yang sesuai dengan apa yang di kelompoknya dituju. Misalnya ini tuh untuk kelompok kerajaan Hindu, ini Buddha, ini Islam, itu mereka. Kalau dikonekkan ke KD-nya bisa nggak itu kira-kira Bu? Kalau yang di atas oke, itu kan kita mengidentifikasi, berarti menganalisis, masih nyambung begitu ya kan Bu? Sementara di KD-nya itu menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Ibu buat di IPK-nya mengembangkan pengetahuan tentang kerajaan masa Hindu, Buddha, Islam di Indonesia. Di situ kita sudah menyajikan. Di sini mengembangkan arahnya itu tadi kemana begitu Bu? Biar kita nyambungkan. Kalau yang lainnya nggak ada masalah. Ini aja mungkin agak sedikit. Iya Pak, itulah Pak. Makanya tadi maksud saya mengembangkan cuma yang dari segi itu, mungkin mengembangkan pengetahuan tentang kerajaan. Jadi ini nanti digolongkan kemana gitu saja sih Pak, yang dari pemikiran saya. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain atau diganti IPK-nya gitu Pak. Iya, sepertinya di IPK-nya aja Bu, karena ini kan kita masih ke ranah kognitif. Kalau boleh saya kasih masukan, di sini kan mengembangkan pengetahuan, ini kan masih di kognitifnya begitu kan Ibu. Kalau boleh ada juga hasilnya yang nyambung seperti kayak membuat buku yang di atas tadi, yang disajikan mungkin ke dalam buku ya, atau ke dalam sebuah karya mereka sendiri begitu. Bagaimana kira-kira? Ada nggak masukan dari teman-teman yang lain, Ibu Bapak, biar ini bisa lebih pas lagi begitu? Silahkan. Pak, tapi kan saya maksudnya kan juga sini kan Pak, nanti dia kan di sini di psikomotor ini Pak, dia ada LKPD-nya juga Pak, jadi lebih terkait ke LKPD sih Pak, mengembangkan pengetahuannya nanti. Oke. Coba di tujuan pembelajarannya saya lihat sebentar Bu. Melalui kegiatan penugasan siswa dapat mengembangkan pengetahuan tentang kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia dengan baik. Mengembangkan pengetahuan ya. Karena kan nanti setelah di akhir tadi ada saya buat di kegiatan itu, nanti mereka akan mengerjakan LKPD. Lebih cocoknya ke situ karena saya gitu Pak. Ada LKPD-nya sudah ada Ibu siapkan kira-kira? Belum Pak, tapi atau masih dia di konsep kayak dulu? menghubung-hubungkan gitu dia Pak. Tarik garis udah gitu Bu. Udah saya pikirkan, tapi belum saya tuangkan ke dalam ininya Pak. Dia kayak mencocok-cocokkan gitu dia Pak. Oke Bu. Kalau kita lihat di KD-nya itu ada kata menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, oke, setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Kalau kita hubungkan dengan pengaruhnya terhadap masyarakat, bagaimana kira-kira Bu? Nyambung ya? Atau makin rumit nanti jadinya ya? Iya Pak, makin rumit soalnya pembahasannya juga di buku pegangannya nggak ada yang kayak menentukan gitu. Jadi cuma untuk ya kita tahu kerajaan zaman dahulu itu apa gitu aja dia Pak. Jadi saya juga bingung, kalau makanya nggak saya ada buat kata kuncinya menghubungkan dengan daerah tempat pengaruhnya, makanya nggak ada saya buat kayak gitu Pak. Oke Bu, tidak ada masalah. Nanti kita bahas kembali. Mungkin di bagian di situnya aja sih ya, mengembangkan pengetahuannya, karena kan
Ini kalau boleh agak kasih masukan, mengembangkan, oke. Mungkin kata pengetahuannya sih yang agak janggal begitu, karena kan pengetahuan ini lebih ke bagian kognitifnya begitu. Kalau boleh Informasi ya begitu. mengembangkan informasi tentang informasi, bisa geser ke atas sedikit lagi Bu, coba saya lihat yang IPS tadi ya. Ops, mengintegrasikan pengetahuan baru. Oke, ini pengetahuan barunya dikonekkan dengan pengetahuan baru mana tadi Bu? Bahasa Indonesianya tadi Bu, sedikit sebelum ke IPS-nya, biar dia nyambung ke atas gitu kan. Pengetahuan baru ke dalam tulisan dengan bahasa. Ini kan ada produknya, diintegrasikan pengetahuan baru tadi ke dalam bentuk tulisan begitu. Langsung ada produk kan Bu, ada hasilnya begitu. Kita kan mau produknya ini juga tidak usah terlalu muluk-muluk atau terlalu banyak begitu. Kalau boleh produknya itu tadi juga kan dalam bentuk tulisan. Kalau bisa dia kawin produknya tadi juga tidak ada masalah begitu Bu. Kalau ini oke, bahasa Indonesia nggak ada masalah, bahasa Indonesia tidak ada masalah. Di IPS-nya tadi saja Bu. Tadi LKPD kan tadi Pak, Betul, yang Ibu. saya kepikiran. Ya itu memang belum tahu sih Pak. Maksudnya lebih spesifiknya mengembangkan pengetahuannya apa nanti saya buat soal yang mencocokkan itu. Cuma saya bingung menentukan itu KKO gitu Pak. Bisa Ibu tampilkan KKO yang untuk bukan, untuk keterampilan tadi Bu. Nggak apa-apa diminimaliskan dulu ini. Nah, ini ada bisa pegang tapi Ada Bu. ini ya Pak maksudnya. Oke. Bentar aja Bu. Ibu belum dapatkan KKO-nya begitu ya Bu, yang lebih pasnya begitu ya. Maksudnya kalau yang diganti yang lain itu yang kira-kira pas itu yang untuk keterampilan itu Pak itu apa gitu. Saya kira ini juga pasnya Bu mengembangkannya, hanya saja mungkin di pengetahuannya ini tadi belum disinkronkan dalam bentuk produk begitu. Mengembangkan pengetahuan tentang kerajaan masa Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia dalam teks apa tadi ya kalau di dalam bahasa Indonesia tadi ya? Bacaan non fiksi. Ya. Kalau ini cerita ini bukan non fiksi ya Bu. Sesuai gitu ya Pak. Iya Bu. Maksud saya tadi kan dia bisa dapat produknya sama seperti produk yang Ibu buat di bahasa Indonesia tadi begitu. Babak finalnya dari uraian yang Ibu buat, rangkaian-rangkaian kegiatannya tadi di bawah. Iya Ibu, silahkan Ibu Imelda. Maksud Bapak di sini di poin yang kedua pembelajaran apa ini IPS, Bu Atika harus menampilkan produknya juga kan Pak? Ada kawinnya begitu, ada keserasian dari kedua pembelajaran tersebut, itu maksud saya Bu begitu. Pak, kalau menurut saya gimana kalau buat mengembangkan pengetahuan tentang kerajaan masa Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia? Kalau tadi kan di atas dalam bentuk tulisan kan Bu Atika. Ini buat aja Bu dalam bentuk peta pikiran. Kalau ini kan dia nanti kan dituangkan dalam peta pikiran yang bahasa Indonesia. Oh, yang di atas sudah peta pikiran ya? Makanya apakah cuma satu LKPD tapi terkait memang kan Pak istilahnya di itu juga dia pembahasannya. Walaupun nanti di sini Pak nanti dia peta pikirannya juga berkaitan dengan ini kerajaan apa gitu juga sih Pak, makanya cuma satu LKPD saya jadinya gitu Pak. Kalau masalah LKPD-nya sih Bu, selagi LKPD itu mendukung kegiatan pembelajaran Ibu, tujuan pembelajarannya itu tetap satu, ya tidak ada masalah sih sebenarnya begitu. Tapi tujuan dari LKPD tersebut kan kita ingat tujuannya adalah mendukung kegiatan pembelajaran yang hendak kita sampaikan ke peserta didik tersebut begitu. Jadi ya, maksudnya karena dia terintegritas gitu dia kan Pak. Jadi iya, istilahnya sama itu juga, cuman bedanya ini pakai bahasa tulisan, maksudnya tulisannya itulah bahasa Indonesianya, sementara materinya ya materi IPS ini gitu yang dituangkan. Jadi dia berkaitan sebenarnya. Oke Bu. Iya. Yang pastinya kan Ibu tadi sudah konsep
LKPD untuk bahasa Indonesia. Ibu juga mind map ya, peta pikiran. Oke. Ibu sudah konsep juga untuk IPS. Begitu IPS tadi itu LKPD-nya bentuk apa, Bu? LKPD-nya maksudnya Pak, lembar tadi Pak, dia saya buat gitu, nanti udah ada poin-poinnya dia Pak, peta pikiran itu Pak. Jadi dia misalnya dikenakan nama pahlawannya, habis itu nanti dibuat cabang-cabangnya lah Pak, berkaitan dengan ini siapa nama tokohnya, dia di kerajaan apa sikap kepahlawanannya apa gitu, gimana perjuangannya. Oke, sama sih sebenarnya maksud dan tujuan kita ini. Sama dia Pak, makanya ya sama aja itu juga yang dibahas, cuma bedanya kalau misalnya membahasakan dengan bahasa tulisan, ya materinya materi yang IPS ini kerajaan gitu Pak. Betul, Bu. Udah Bu. Karena kan saya lihat tadi kan dari rangkaian kegiatan pembelajarannya, oke, ini bakalan ada satu produk yang akan mereka hasilkan, yaitu produk tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam tadi per setiap kelompok. Dan di dalam kelompoknya itu mereka punya tulisan sendiri, mungkinkah itu biografi dari tokoh-tokoh tersebut, masa perjuangannya, hasil perjuangannya, itu nanti yang akan dikumpulkan ke depan kelas, begitu ya kan Bu, proyeknya. Kemudian setiap proyeknya tadi ini akan disatukan beberapa lembar akan menjadi satu buku, begitulah kira-kira ya Bu. Itulah proyek yang akan mereka buat dalam proses pembelajaran IPS dan juga bahasa Indonesia tadi. Oke, ini nggak apa-apa ya Bu, yang penting kita sudah konsep ya kan Bu. Oke, besok masih ada pertemuan dengan Ibu dosen kan Bu, karena ini kan kita masih merancang ya kan Bu. Iya. Oke, besok boleh kita pertanyakan mungkin ke Ibu dosen mengenai keterampilannya tadi di kedua pembelajaran itu tadi, apakah mengembangkan pengetahuan tentang kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Ini mungkin ada sedikit yang kurang, tapi saya nggak tahu ini di mana kurangnya begitu. Ada produknya maunya yang terlihat di situ. Seperti yang di atas tadi, saya tidak bisa komplain kalau yang di atas tadi, karena memang mereka membahasakan sendiri begitu dalam bentuk tulisan gitu. Mungkin di bawah nanti dalam bentuk mind map atau mind map kembali lagi ya, peta pikiran lagi ya di bawahnya ya. Jadi itu aja saya kira sih untuk masukannya. Kalau yang lainnya iya, kalau yang lainnya oke, tidak ada masalah, kegiatan-kegiatannya juga sudah oke. Jadi ada mungkin yang Ibu mau pertanyakan atau kasih tanggapan mungkin? Berarti nanti saya kalau misalnya walaupun KKO-nya mengembangkan, tapi kalau saya sudah menemukan bentuk produk yang nanti dihasilkan dari mengembangkan ini sesuai, berarti bisa lah digunakan ya Pak? Bisa Bu. Tinggal saya ya. Bisa sekali Bu. Karena ini dalam pikiran saya sekarang ini kegiatan yang sebenarnya dia singkat dan memang ada produk yang dia hasilkan begitu. Hanya saja mungkin dalam penerapannya nanti Ibu kan masih menjelaskan ini di bahasa Indonesia tadi, cara menggali informasi baru, cara mengintegrasikan informasi yang baru itu dengan kehidupan sehari-hari yang dalam bentuk tulisan, menyusun bahasa tulisan sendiri itu juga kan saya kira siswa kelas 5 itu mungkin banyak yang menggunakan bahasa yang tidak baku atau bagaimana begitu. Ini kan prakteknya nanti di lapangan. Oke, sejauh ini sangat bagus kalau menurut saya Ibu. Kita nanti bisa sempurnakan lagi besok hari dengan Ibu dosen. Besok saya coba untuk ikuti pertemuannya. Oke Bu, terima kasih Ibu Atika, sama-sama Ibu. Oke, ya silahkan. Saya persilahkan lagi ke ibu bapak yang lain, mungkin yang sudah oret-oret juga, sudah buat seperti Ibu Atika, biar kita berikan masukan atau biar kita lihat dan juga kita pelajari Ibu Bapak untuk rekan-rekan kita yang lain.
ya ini sudah masuk semua, sudah 13 di dalam. Oke, silahkan Ibu Siti, sudah ada buat Ibu, sudah Ibu konsep kira-kira? Ada Pak, Oke, jadi mohon saran dari Bapak nih. boleh Ibu, Saya silakan izin Ibu. share Pak. Oke, silakan Ibu. Oke, sudah terlihat Bu. Langsung buka filenya aja Bu. Ya, oke, sudah terlihat filenya Bu. Iya, itu aja Bu, filenya aja. Muka kami nggak usah terlihat di dalam juga, tidak apa-apa Bu. Yang penting Oh, hasil iya Ibu Pak. terlihat di dalam. Lupa. Kalau Zoom memang ada terlihat Bu, ini dia memang nggak terlihat sama sekali. Iya, makanya saya bingung. Iya, ini sudah kami lihat Bu. Silahkan Ibu. Baik. Di sini saya yang mau jadikan project itu Pak di tema 3, subtema 1, makanan sehat, bagaimana tubuh mengolah makanan. Jadi di sini materinya ada bahasa Indonesia dan IPA. Kalau di bahasa Indonesia itu ada tentang iklan. Sini tadinya pertama menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak maupun elektronik. Jadi indikatornya saya itu menafsirkan informasi yang terdapat pada media cetak. Kemudian pada kali keterampilan memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dengan media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulisan, dan visual. Jadi saya indikatornya adalah mengelola informasi yang terdapat pada media cetak dalam bentuk peta pikiran. Pada muatan IPA-nya tadinya adalah menjelaskan organ pencernaan dan fungsi pada hewan dan manusia dan cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Di sini indikatornya saya ambil 2 Pak, karena masih awal kan. Jadi di tadi pertamanya menguraikan sistem pencernaan pada manusia, kemudian merancang diagram alur perjalanan makanan pada organ pencernaan. Kemudian pada KD keterampilannya menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan ataupun manusia. Indikator yang mau saya capai membuat poster sistem pencernaan manusia. Tujuannya langsung ya Pak. Oke Bu, silahkan Bu. Ini tujuannya Pak dengan mengamati iklan. Saya nanti nampilkan gambar gitu Pak. Ada slide PPT, serta tadi dapat menafsirkan informasi apa yang dari media cetak tersebut. Kemudian dari iklan tersebut, kemudian siswa dapat mengelola informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Setelah itu saya baru masuk ke menjelaskan apa menampilkan video sistem pencernaan, dan siswa dari video itu setelah saya selesai men-stop video itu, siswa dapat menguraikan sistem pencernaan. Baru mereka merancang diagram alur perjalanan makanan pada organ pencernaan itu di LKPD. Dan terakhir mereka akan membuat proyek, yaitu membuat poster tentang sistem pencernaan. Langsung ke apanya Pak, kegiatannya? Sebentar Bu. Tadi di tujuan pembelajarannya, berarti ada berapa proyek nanti yang akan mereka hasilkan di sini Bu? Apakah mana tadi? Poster 1. Oke, satu Saya lagi. sih fokusnya ke poster Pak, yang lainnya nanti diletak di LKPD. Oke, Bu. Ya, oke, lanjut Bu, silakan Bu. Langsung ke intinya ya Pak, pada Ya. tahap penentuan pertanyaan mendasar, saya mengawali menstimulus anak itu dengan menampilkan gambar iklan, ada iklan media cetak, kemudian saya tanya jawab sama anak-anak, iklan apa, pernah nggak lihat seperti itu, apa tujuannya gitu, bagaimana gambarnya, menarik atau enggak gitu, baru mereka informasi apa yang didapat. Kemudian anak-anak nanti kan LKPD-nya memang saya waktu masuk pembelajaran langsung saya bagi LKPD-nya. Jadi anak-anak bisa menyelesaikan di situ. Kemudian dari setelah itu diminta mengelola informasi yang terdapat pada media cetak dalam bentuk peta pikiran yang ada di dalam LKPD. Lanjut dari situ Pak, saya menampilkan video kan
iklan itu berhubungan dengan iklannya adalah tentang makanan Pak. Jadi saya akan mengaitkannya dengan sistem pencernaan nanti, benang merahnya lah gitu. Jadi nggak akan anak-anak bingung dari iklan kok pindah ke sistem pencernaan seperti itu. Ya, makanan sehat pastinya begitu ya kan Bu? Ya. Oke, lanjut Bu. Kemudian saya menampilkan video tentang sistem pencernaan dan anak-anak mengamati. Kemudian siswa menguraikan bagaimana sih perjalanan makanan itu, menceritakanlah ibarat katanya, tapi di dalam LKPD. Kemudian baru dia membuat diagram alurnya seperti kayak tanda panah, tanda panah, tanda panah. Jadi biar mereka itu tetap gampang mengingatnya. Gitu. Baru masuk ke tahap mendesain perencanaan proyek. Di sini saya membagi, tadi kan masih mandiri kan Pak. Saya Betul. membagi kelompok dengan murid saya yang banyak. Kemudian saya mengarahkan mereka membuat poster. Kalau mereka udah lihat bagaimana cara pembuatan posternya, baru mereka menyusun alat dan bahannya. Setelah itu pada tahap ketiga menyesuaikan jadwal, menyusun jadwal ini. Ini peserta didik berdiskusi, oh tahapannya ini aja, begini. Jadi mereka kayak bagi tugas, nanti kamu yang bentuk ininya, saya yang bentuk ininya. Jadi adalah kerjasamanya gitu Pak. Saya kasih waktu sekitar 20 sampai 25 menit Pak. Oke Bu. Baru di tahap monitoring, guru memonitoring peserta didik. Apabila ada kendala peserta didik, guru itu membimbingnya Pak. Baru guru meminta setelah yang ada yang sudah selesai atau semua sudah selesai, mempresentasikannya pada tahap 5 ini menguji hasil. Peserta didik mempresentasikan hasilnya dan peserta didik yang lainnya memberikan tanggapan. Dan pada tahap 6 guru mengevaluasi dari hasil kerja dan menampilkan video sistem pencernaan lagunya gitu supaya jadi penguatan bagi mereka. Begitu aja Pak. Oke Bu. Ini fokusnya adalah proyek kepada poster ya kan Bu, poster sistem pencernaan manusia. Oke, ini di IPA-nya. Kemudian di bahasa Indonesianya di sini dia lebih ke bagian LKPD-nya, begitu kan Ibu? Oke, kemudian menafsirkan informasi yang terdapat pada media cetak. Oke, mengelola informasi yang terdapat pada media cetak dalam bentuk peta pikiran. Oke, nggak bisa. Apakah ini tidak bisa mereka saling mendukung begitu maksud saya Bu? Sebenarnya sih ini mendukung ya, karena ini peta pikiran ya, menyusun peta pikiran dalam topik bahasa Indonesia, dalam topik IPA itu bagaimana kira-kira? Teksnya itu kalau boleh, Ibu nanti kan menyajikan media cetak ya kan, menafsirkan informasi yang terdapat pada media cetak. Kalau boleh medianya ini nanti adalah sistem pencernaan saja, sistem pencernaan manusia, yang pastinya ini juga kan ada juga terdapat pada media cetak kan begitu kan Ibu? Iya Pak, saya rencana tentang kayak ini iklannya bukan iklan produk Pak, iklan berisi apa sih informasi masyarakat. Betul. Kayak menghimbau orang supaya untuk makan sarapan pagi atau gimana. Jadi kan mereka bisa dapat informasi. Jadi anak-anak bisa kalau memetakan pikirannya itu kan nanti tujuannya untuk apa, siapa yang ditujukan. Jadi mereka bisa mengkotak-kotakkan itu informasi tersebut gitu. Betul, kalau seperti itu saya sangat-sangat setuju begitu kan Bu, dan memang pas sekali karena bahasa Indonesia menjelaskan tentang IPA, tentang informasi dari media cetak, layanan masyarakat ya itu sepertinya ya. Media cetak tentang layanan masyarakat, tentang kesehatan, tentang makanan. Kalau boleh langsung spesifik saja ke bagian makanan seperti yang Ibu sampaikan tadi, sarapan pagi. Sarapan pagi yang seperti apa, yang bergizi, atau makanan-makanan yang menghimbau supaya makan makanan yang bergizi supaya gizinya itu gizi seimbang sehingga dapat membantu
kegiatan aktivitas dan dapat membantu sistem pencernaan kita itu tetap sehat begitu. Pas itu Bu. Kalau seperti itu apa mau saya bantahkan sepertinya tidak ada, mungkin hanya masukannya sedikit, mungkin di bagian LKPD-nya tadi mungkin nanti Ibu Iya, belum konsepnya. saya rancang Pak, saya mau minta saran dari Bapak Iya. atau dikembangkan lagi atau gimana. Iya, mungkin di LKPD nanti hanya Ibu konsep mungkin teksnya itu tadi, iklannya itu tadi seperti yang kita sepakati tadi, Bu sepakati tadi bahwa itu tentang kesehatan, tentang gizi, tentang makanan, pencernaan, iya, sistem pencernaan yang berkaitan langsung. Kemudian mungkin kegiatannya nanti di LKPD di situ mengambil informasi dari teks bacaan Ibu tadi. Kan di sini kan sudah menganalisis, Ibu kan buat indikatornya adalah menafsirkan informasi yang terdapat pada media cetak tersebut. Kemudian Ibu nanti akan mengelola informasi yang terdapat pada media cetak dalam bentuk peta pikiran ini sebenarnya tidak terbatas di peta pikiran kalau menurut saya, tetapi ini langsung pun dia nanti ke dalam bentuk poster begitu kan, ke dalam bentuk poster. Contohnya kan memang Ibu fokusnya tadi kan di sistem pencernaan kan begitu kan, Iya, di sistem pencernaan, tapi posternya ini makanan ini mempengaruhi sistem pencernaan kita begitu, dimana sistem pencernaan itu kalau makanannya tadi tidak sehat, di mananya yang terganggu ini. Oke, mungkin di bagian ketergangguan sistem pencernaan tadi juga di situ kaitannya begitu. Kalau saya lihat sudah bisa lah itu di Ibu sampaikan tadi kan, ini di mind map ya, di peta pikirannya, menggali pikiran baru tadi, menggali informasi baru tadi, memasukkannya ke dalam sebuah peta pikiran. Oke, kemudian di LKPD yang kedua untuk IPA ini Ibu tadi sampaikan di sini mungkin alur ya, alur makanan yang mulai dari mulut. Makanan masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan gitu Pak. Oke. Ya, dan ini nanti mereka buat dalam bentuk poster yang dihias atau mungkin mereka hanya sebatas menempel begitu, Bu? Saya ini Pak masih dibicarakan tadi sama Bu Putri, kalau bisa bahannya dari yang lain gitu. Saya maunya dari plastisin gitu kan, biar jadi nampak bentuknya gitu, kayak 3 dimensi bisa dipegang gitu kan Pak. Kalau dari gambar aja kan itu datar 2 dimensi, nggak kayak nampak nyata gitu. Kata Bu Putri, nanti saya carikan dulu benda lain, barang lain yang bisa ditempel gitu. Karena kan kalau plastisin itu mudah rusak kan Pak, nggak bertahan lama. Betul, Bu. Kalau dia model mereka hanya menyusun, tapi tidak ya. Maksudnya kita sudah print out dulu, kita sudah kita sudah buat konsepnya, kita potong-potong begitu, ada gambar rongga mulut begitu, kanda mulut begitu, ada tenggorokan atau kerongkongan ya Bu untuk pencernaan ya? Kerongkongan Pak. Kerongkongan, baru dia lambung, kemudian usus halus ya? Iya, usus halus, usus besar begitu. Mereka nanti hanya menempelkan, tapi terlalu sedikit ya di situ mereka dapat info. Kemarin saya pernah awalnya buat seperti itu pertama kali jumpa sama Bu Putri kan Pak, katanya. Iya, Bu. Jadi cuma hanya untuk menempelkan, apa kerjanya, apa kreatifnya? Jadi saya mikir iya juga ya, gitu. Cuma hanya sekedar menempel gampang, anak kelas 1 pun bisa kan gitu Pak. Betul juga. Jadi ini biar imajinasi mereka keluar, mereka menciptakan sendiri gitu Pak. Poster itu dari ya organ-organ pencernaan, kemudian kan di dalam poster itu kan ada kata untuk mengajak gitu Pak. Betul. Kan ada dalam poster atau iklan tuh kasih mengajak gitu kan. Jadi di situ anak-anak bisa nanti misalnya, saya kasih contoh misalnya, ayo kita makan makanan yang bergizi. Arah itu membentuklah makanan itu yang sehat tuh gimana gitu, dari plastisin gitu. Tapi mudah rusak Bu kalau dari plastisin. Iya, itulah Pak masalah. Kalau buat bubur kertas nggak akan siap Pak. Tak Bubur terkejar kertas itu, kan lama. Betul. Kalau dari styrofoam hancur ya, yang Iya. itu cepat juga hancur. Karton mungkin bisa.
kardus ya istilahnya ya, biar dia sistem Plastik. eh, Tapi kan susah nggak Bu. nampak wujudnya gitu Pak, gitu. Kalau lambung kan dia seperti balon bulat gitu. Kemarin Bu Putri mintanya seperti kayak nampak nyata 3D dimensi gitu Bu. gitu. Oke, kalau seperti itu mungkin apa ya, kardus itu mungkin ya Bu, mereka lilit-lilit nanti, mereka lilit pakai tali plastik mungkin ya, atau mereka bentuk susun begitu, kayak mangga jatuh gitu ya, mangga tidur gitu kan, mereka buat bentuk kardus-kardus bekas begitu. Kalau kardus kan bisa dililit-lilit pakai apa ya, entah lakban ya atau tali plastik atau apa begitu membentuknya. Hanya saja mungkin di rongga mulut kayak mana ya buatnya gitu. Agak rumit juga sih, betul Ibu. Iya, Iya. itu loh masih saya pikirkan Pak, merancangnya pakai plastisin kah, pakai kardus kah, masih terbentuk di situ sih. Biar tidak dua dimensi begitu maksudnya Ibu, dosen tadi begitu kan Bu. Iya, Oke. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain ada mungkin pernah lihat di dalam pameran mungkin, atau entah di TikTok terlihat media pembelajaran sistem pencernaan, boleh kira-kira kasih masukan untuk Ibu Siti dan juga untuk kita semua. Silakan Ibu Bapak bagi ada yang punya masukan. Ibu Emelda pernah coba atau pernah mengajarkan hal seperti itu? Saya belum pernah, Pak. Makanya saya nggak punya ide, Pak. Iya betul Belum, Ibu. Bang. Iya, biasanya memang plastisin itu jauh lebih fleksibel sih kalau kita gunakan, hanya saja betul kelemahannya hanya beberapa hari dan juga mudah rusak ketika tersenggol atau jatuh begitu. Tanah liat lebih hancur lagi saya kira. tanah liat susah Pak nyarinya di sini, pasti orang tuanya pada mengomel semua Pak kalau langsung buat tanah liat. Karena saya pernah buat patung juga dari tanah liat, orang tuanya semua mengeluh, Bu nggak punya, terakhir pakai plastisin aja lah Bu. Kalau pembeli nggak apa-apa lah gitu. Iya, mungkin nantilah ya kita pikirkan lagi Bu, atau kita coba-coba nanti cari di YouTube ya, atau di Google media pembelajarannya begitu. Tapi kalau Ibu punya kit dari apa mungkin ya, kit pembelajaran IPA, sistem pencernaan, mungkin peserta didik nanti bisa diminta buat gambar 3D begitu. Kan kita tidak harus buat gambar satu dimensi aja, kita juga bisa buat gambar 3D yang tiga, seperti ada bayangannya kan Bu gitu, seperti ada bayangannya, tapi itu mungkin ke ahlinya lah, nanti bisa kita Iya. ajarkan ke peserta didik. Tapi kalau memang mentok pun nanti semuanya ya, peserta didik pastinya minimal dia buat gambar dalam bentuk 3D begitu. 3D dalam artian di situ punya bayangan arsiran-arsiran biar dia hasilnya itu menarik, dan tidak hanya sebatas gambar itu saja, tetapi ada iklannya, ajakan begitu, pastinya posternya tadi ada ajakan, ada mungkin mereka bisa berimajinasi buat gambar-gambar buah-buahan, sayur-sayuran begitu, yang bisa menghias poster tersebut sehingga orang akan mengkonsumsi makanan yang bergizi agar bisa menjaga pencernaan mereka tetap sehat begitu. Itu produk finalnya ya kan Bu, yang nantinya mereka akan sajikan. Oke Ibu, nanti kita coba-coba sama-sama cari mentoknya, nanti mungkin digambar 3D lah itu saya kira, karena itu bisa mereka buatkan atau mereka bisa hasilkan begitu. Kalau plastisin seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin itu tidak akan bisa lama dipajang di dalam kelas produknya tersebut dan tidak akan bertahan lama begitu. Mungkin bisa tahan lama, tapi itu dalam bentuk video terakhirnya nanti Ibu videokan, Ibu kasih linknya, itu bertahan lama memang, tapi kan tidak bisa disentuh begitu, itu bentuk video. Oke, terima kasih Ibu Siti. Ada Ya, Pak, kira-kira? saya stop ya, Pak. Oke, silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu Emelda, sudah ada kira-kira Ibu oret-oret juga? Atau tadi Ibu sudah maju ya di pagi hari ya? Iya, tadi udah sama ibu dosen, Pak. Tapi saya satu, Pak, mau minta saran dari Bapak juga, Pak.
Boleh ditampilkan aja Bu, nggak apa-apa. Tapi sintaknya belum selesai Pak, masih dari sampai ke indikator sama tujuannya. Nggak apa-apa Bu, nggak masalah Bu. Yang penting nanti bisa Ibu paparkan, kan kita bisa raba-raba arah ke sintaknya tadi. Silahkan Ibu. Iya Pak, izin share screen ya Pak. Oke, silahkan Ibu. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah Ibu. Tadi sudah diskusi juga sama Ibu dosen Pak. Iya Jadi Bu. di sini saya mengambil tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Oke. Muatan pembelajarannya ada 2, Mm-mm. bahasa Indonesia dan IPA. Oke. Kebetulan saya ambil dari pembelajaran 3-nya Pak. Dari kompetensi dasar bahasa Indonesianya, dari yang pertama itu menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Sedangkan IPK-nya atau indikatornya saya buat mengumpulkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar. Sedangkan untuk psikomotoriknya menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Sedangkan IPK-nya saya buat menjadi mendesain Pak, mendesain informasi penting Oke. dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran. Jadi proyeknya mereka membuat peta pikiran Pak dengan cara mendesainnya. Oke. Ini kalau dari muatan Indonesia. bahasa Indonesianya. Oke. Sedangkan dari muatan IPA-nya kompetensi dasarnya yang pertama memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Kebetulan kan saya kan Pak tema globalisasi. Oke. Jadi ini khusus saya ambil yang menghemat energi listriknya saja karena kan globalisasi itu luas. Boleh Bu. Seperti yang dikatakan Ibu dosen tadi, globalisasi itu luas loh Bu, ambil yang mana katanya gitu. Saya ambil materinya yang cukup menghemat energi listrik saja gitu Pak. IPK-nya saya buat menyimpulkan cara menghemat energi listrik. Sedangkan psikomotoriknya menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Sedangkan indikator atau IPK-nya saya buat menentukan kegiatan hemat listrik dalam bentuk poster. Tadi di sini saya Pak yang terbenturnya sama Ibu dosen. Di mana itu Bu? Tadi di sini Pak, ini bentuk posternya belum saya masukkan Pak. Jadi yang ada cuma menentukan kegiatan hemat listrik. Itu saja Pak. Memang Jadi harus ada ini- produknya Bu. Iya, Ibu dosen nanya, kamu harus ada buat proyek, harus ada produk gitu Pak. Gitu. Betul Bu. Iya, jadi saya pikir-pikir kan Pak dari teman juga kan Pak. Betul. Ya udahlah, kebetulan saya Pak di tujuan pembelajaran ada juga Pak ini dengan membuat poster gitu Pak. Iya. Dengan membuat poster, siswa mampu menyimpulkan cara menghemat energi listrik gitu. Jadi saya masukkan saja lah Pak buat produknya dengan menggunakan bentuk poster. Cuman kami Pak di kelompok B ini tadi teman yang di sesi pagi sudah ada 2 orang yang menggunakan poster Pak. Tambah saya ini jadi 3 Pak. Apakah tidak masalah itu Pak? Kalau slogan mungkin bagaimana kira-kira Bu? Slogannya Pak. Ya, slogan juga mungkin boleh yang mereka tuliskan begitu ya, yang menentukan kegiatan hemat listrik dalam bentuk slogan yang tertulis. Slogan itu tertulis atau bagaimana ya Bu kira-kira? Saya juga kurang paham ini. Saya juga kurang paham Pak. Gitu. Yang pasti sih sepengetahuan saya Pak seperti yang Bapak bilang tadi, dia sejenis seperti ada kata-katanya juga sih Pak. Gitu. Iya. Sejenis poster gitu sih Pak, saya rasa. Iya.
tapi dia lebih mengarah ke tulisan gitu. Kalau Betul. sepengetahuan saya, Pak. Gambar-gambarnya mungkin dikurangi begitu ya kan Bu, Iya, hiasan-hiasannya mungkin dia ada beberapa. Ya itu kan tinggal kita merefleksikan aja sih sebenarnya, menyeragamkan saja sih, betul Bu. Eh, Kemudian di bahasa Indonesia Ibu itu tadi kan mendesain informasi dalam teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran. Kalau boleh, ini mind map Ibu ini, peta pikiran Ibu ini nanti apakah hanya sebatas di LKPD atau dia muncul sebagai produk yang bersatu dengan poster tadi atau yang bersatu dengan apa namanya, slogan tadi? Eh, maksud saya Pak, ini nanti terpisah Pak. Gitu. Oke. Karena bahasa Indonesia ini kan tujuannya memaparkan pelajaran IPA tadi dengan bahasa atau dengan slogan atau dengan poster yang menarik begitu ya kan Bu, yang bisa menghimbau begitu. Di sini kan Ibu menggali isi teks penjelasan eksplanasi. Eksplanasi itu adalah teks yang ilmiah kan begitu Bu, ilmiah yang bisa dibuktikan kebenarannya. Teks yang nanti Ibu tampilkan di sini teks tentang apa kira-kira? Mengikutkan globalisasinya Pak, dan supaya masuk Pak ke pelajaran IPA ini, saya buat juga ke sini gitu, mengarah ke sini Pak. Menghemat energi gitu. Langsung poin hemat energi ya. Iya, teksnya itu langsung nyambung ke sini Pak, dia langsung nyatu dia Pak. Oke, kalau memang seperti itu tidak ada masalah sih Bu, karena teks Ibu kan teks eksplanasi tentang hemat energi, bagaimana langkah-langkah menghemat energi tersebut, begitu kan? Bagaimana hal-hal apa saja yang bisa dilakukan. Boleh itu dalam bentuk slogan nanti produk Ibu kalau memang tidak mau dalam bentuk poster, atau Berarti Pak, ini benang merah dari bahasa Indonesia ke IPA-nya sudah ada lah ya Pak ya? sangat ada Bu, sangat ada dari teksnya Bu, sangat ada dari teksnya. Karena teksnya Ibu nanti usahakan tentang hemat energi, begitu kan? Penjelasan eksplanasi ilmiah Saya memang didengar. itu, Pak. Oke. Menghemat energi gitu. Kemudian kan, iya, dari menghemat energi tersebut kan Ibu cari informasi baru nih, apa yang akan terjadi jika tidak hemat energi, apa yang akan terjadi dengan kalau kita hemat energi, hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi orang untuk menghemat energi. Itu kan udah informasi baru itu Bu, informasi penting kan Bu, yang ada di dalam teksnya tadi, dan Ibu kumpulkan itu tadi dalam bentuk mind map. Lalu dari mind map itu tadi, dari peta pikiran itu tadi, Ibu olah ini sekarang, Ibu simpulkan itu semua. Simpulkan kan yang ceritanya menyimpulkan cara ya. Ibu simpulkanlah tadi, lalu Ibu ekstrak kembali ke dalam bentuk slogan atau dalam bentuk poster atau dalam bentuk apapun itu, tapi yang penting ada produknya. Lalu produk tersebutlah nanti yang pastinya Ibu kumpulkan. Ya, peserta didik kumpulkan ke Ibu. Ya sudah selesai kok Bu, nggak ada masalah Ibu sebenarnya ini. Oh, berarti ini sudah sinkron ya Pak, dari bahasa Indonesia ke IPA-nya ya Pak? Sangat sinkron Bu, karena bahasa Indonesia ini kemanapun sukanya bisa ini Bu, karena dia kan memperjelas semua, memaparkan semua begitu. Dan proyek kita ini kan yang Ibu nantinya akan buat ini adalah proyek 1 hari, proyek 1 kali tatap muka begitu. Kita tidak bisa buat proyek yang panjang ini begitu, dengan topik-topik yang susah begitu. Jadi kita topik sederhananya saja yang pastinya dia menjelaskan IPA tadi begitu. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat Bu, banyak saya lihat tadi di bawah tujuan pembelajarannya. Karena kegiatannya ada, yang pertama kan Pak, ini saya tampilkan dulu teksnya kan Pak tadi. Betul. Ya, dengan menyimak teks, mengumpulkan informasi. Yang kedua, saya buat juga kegiatan diskusi di dalamnya Pak. Oke, terus Yang ketiga juga mendiskusi, cuman yang pertama tadi itu mendesain, mereka berdiskusi bagaimana mendesain informasi tadi kan Pak, yang di apa, yang pertama yang kedua tadi, baru yang kedua mendiskusi, ini sebenarnya tertukar Pak, harusnya mengumpulkan informasi dulu baru mendesain. oke, nggak apa-apa Bu, nanti Ibu tinggal setting balik. Terus Iya, baru yang ketiga melakukan presentasi, ya kan, dari hasil desain mereka tadi. Baru selanjutnya saya menampilkan video Pak.
di sini supaya memberikan penguatan sama mereka gitu. Oke, ini video tujuannya penguatan ya, Bu? Iya, Oke. iya Pak. Gitu, supaya siswa itu bisa menyimpulkan cara menghemat energi itu. Gitu, Pak. Jadi yang keenam, melakukan tanya jawab. Ini seharusnya setelah presentasi atau diskusi, masuk menentukan ini tadi. Baru yang ketujuh membuat ini tadi Pak. Dengan membuat poster, jadi saya masukkan Pak posternya tadi. Siswa mampu menyimpulkan dan siswa mampu menentukan kegiatannya, cara menghemat listrik itu tadi. Apakah ada yang harus saya kurangi Pak atau saya buang? Mungkin Ibu tinggal susun-susun aja sih, itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena kan Ibu sudah rangkaian acaranya tadi, begitu kan? Ibu sudah, yang penting Ibu bisa masukkan tujuan pembelajaran ini tadi ke dalam sintaknya tadi sesuai dengan urutan yang sudah Ibu konsep, begitu. Sehingga kegiatan Ibu nantinya bisa lancar saja dia di dalam pembelajarannya. Dalam pikiran saya ini begini sekarang, ini keren nih kalau ini dibuat, seandainya ini berjalan mulus, ini keren loh, begitu. Jadi peserta didik itu tahu apa sih sebenarnya tujuan mereka itu hemat energi. Peserta didik itu tahu bagaimana cara membuat slogan itu sehingga mereka bisa sampaikan ke orang lain, hemat energi itu keren loh, begitu. Ada alasan-alasannya tersendiri, begitu. Jadi ini keren kalau dia memang bisa Ibu rangkai nanti dalam sebuah kegiatan pembelajaran dan Ibu bisa dapatkan poster atau slogan atau apapun nanti itu bentuk produknya, bisa Ibu sesuaikan aja nanti, dan ini bisa dipamerkan, begitu. Bisa dipamerkan di depan kelas Ibu nantinya di hari pameran, begitu ya. Karena ada hari pamerannya entah sebulan sekali, nanti itu memamerkan hasil-hasil proyek atau produk yang sudah dibuat di dalam pembelajaran Ibu tadi. Oke Ibu, ada yang mau ditanya lagi kira-kira? Sudah sih Pak, tapi Pak saya LKPD-nya langsung ke membuat peta pikiran tidak masalah kan Pak? Intinya yang mereka menyimak teks ini kan Pak, mereka menyimak tapi langsung LKPD-nya langsung gitu. Jadi mereka menyimak langsung juga mengerjakan LKPD gitu. Apakah bisa itu Pak? Saya kira sih Ibu mungkin boleh nanti putar video stimulus ya, video stimulus mengenai krisis energi, begitu kan? Krisis energi listrik mungkin, listrik sih kayaknya nggak krisis ya, minyak bumi yang lebih apa sih sebenarnya. Cuma kan nanti kan bisa Ibu tampilkan kenapa sekarang orang beralih menggunakan energi listrik, begitu kan? Energi listrik, karena energi listrik bisa diperbarui, begitu, karena tidak seperti minyak bumi. Dan kenapa energi listrik itu harus dihemat penggunaannya, begitu. Mungkin ada video nanti Ibu dapat entah dari mana itu, atau Ibu crop nanti bisa ditampilkan, baru Ibu kasih teks, begitu. Bisa Ibu kasih teks, atau memang teks Ibu itu tadi dari video tersebut juga tidak ada masalah. Mungkin videonya 3 atau 4 menit, siswanya mengamati. Setelah melihat hasil video tersebut, siswa berdiskusi, kemudian mendesain informasi penting dari video yang ditampilkan tersebut. Tapi kan judul Ibu di sini adalah teks eksplanasi, berarti harus ada teksnya juga, begitu. Tapi berarti video tadi hanya sebatas stimulus aja. Iya. Betul Ibu, karena Ibu judulnya teks eksplanasi, nggak mungkin nggak berteks kan gitu Bu. Oke Ibu, untuk sintaknya nanti bisa Ibu setel lagi. Iya Pak, masih satu Pak. Baik Ibu. Kalau Ibu bisa susun baik, ini luar biasa ini hasilnya Bu. Jadi Pak, ini saya ganti ke slogan aja ya Pak, biar Pak ini nanti. Atau mungkin nanti Ibu cari lagi yang sejenis dengan slogan, poster, spanduk terlalu panjang ya kan. Ada lagi dia, ada juga dia dalam bentuk brosur mungkin Bu. Brosur, ada lagi bentuk yang lain. Bentuk-bentuk yang seperti itu tadi maksud saya, selain daripada poster. Kalau boleh dia berupa banyak tulisan, karena kan Ibu membahas di sini tentang eksplanasi. Iya, nanti ada gambarnya sedikit ditampilkan mereka, tapi tulisannya itu banyak, begitu. Hemat energi
hemat listrik itu keren loh, begitu ada gambarnya mematikan lampu mungkin. Alasannya gitu. Apa sih namanya ini sekarang itu selain poster? Saya lupa kemarin saya pernah ingat. Itu bukan poster namanya, bukan juga slogan namanya, tapi ada namanya yang lain. Produk yang dihasilkan itu ada satu gambar, ada slogannya hemat listrik itu keren. Alasannya dia jelaskan di bawah, begitu kan, ada 5-6 poin. Udah, itu aja nanti produk dia yang dihasilkan sudah, saya kira tidak ada masalah. Ha-ha. Dan Baik Pak, terima kasih atas masukannya. terima Saya kasih sharing ya, Ibu. Pak. Oke Bu, silahkan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke tim Bapaks ini. Bapaks kita di sini hanya 2. Boleh siapa duluan ini? Pak Tampos mungkin atau Pak Diwi? Sejauh mana juga tidak ada masalah Pak. Mungkin tujuan pembelajarannya sampai di situ juga tidak ada masalah. Yang penting kita sudah ada konsep sedikit-sedikit saja dulu begitu. Jangan langsung siap pun nanti heran dosennya, ini kok hebat kali yang kelompok B ini begitu. Tim bapak-bapaknya bisa langsung cepat siap gitu. Oke Pak Tampos mungkin silakan Bapak. Iya Pak, masih bingung juga ini Pak. Izin ya Pak. Oke silakan Bapak. Izin Pak, kenapa Pak? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Oke. Lanjut Pak, silakan Pak. Ini tema 4 Pak, tema 2. Jadi materinya, ini sebentar Pak, salah buku ya. Tidak Pak, udah baik-baik saja itu Pak. Ini salah Pak. Oh iya, Oh, ini SBDP Pak. oh iya, oke lanjut Pak. Dari kompetensi dasar saya Pak, Hmm. saya ngambil SBDP itu memahami reklame Pak. Langsung buat reklame Bapak di sini ya Pak. Oke Pak. Terus, Jadi yang indikatornya membuat reklame langsung Pak. membuat. Saya bingung juga masih Pak. Mau project apa mau buat, makanya bingung saya Pak. Saya jadi reklame aja lah pikirku Pak. Ini KD-nya reklame ini memahami reklame memang dari silabus langsung Bapak copy paste atau ada tambah-tambahannya atau Bapak kurangi Pak? Saya ngambil kompetensi dasarnya dari buku guru Pak. Coba lihat nanti entah di silabus mungkin Pak. Mungkin lebih panjang ya memahami reklame atau ada pengertian reklame atau mengidentifikasi reklame. Karena jarang sih biasanya KD-nya langsung plak gini pendek begitu kan Pak. Atau Bapak stop Karena aku lihat di sini Pak. di mana itu Bapak? Dari sini Pak. Yang saya ambil ini Pak, 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya ekonomi bagi PKN-nya Pak. Jadi SBDP-nya ini Pak, memahami reklame Pak. Oh iya ya, langsung keplak begitu dia ya Pak memahami reklame. Oke. Iya, Pak. Jadi nanti saya buat reklame ini seperti ini Pak. Inilah contohnya Pak. Jadi seperti poster juga Pak yang mau ditempel siswa nanti. Enggak Pak, ya enggak apa-apa Pak, ini reklame memang Pak, memang inilah reklame begitu. Bedanya poster sama reklame mungkin isinya, maknanya di dalamnya itu saja sih memang Pak. Tapi judul Bapak kan reklame bukan poster begitu. Iya Pak. Jadi soal apanya ini Pak, indikator untuk SBDP-nya ini gimana kira-kira dikumpul ini Pak? Jauh kali itu Pak, memahami Bapak memahami itu C berapa itu Pak? C1 ya? C2 Pak. C2. Jadi Pak. Iya Pak. Yakin Bapak ini langsung membuat reklame ini Pak? Lompatannya jauh sekali Pak. Pertama kan dia sudah pahami reklame, kemudian mungkin mengidentifikasi ya, atau C4 lah, yang intinya dia memaparkan tentang reklame tersebut begitu Pak.
Nanti Bapak sesuaikan aja KKO-nya. Karena kalau langsung Bapak buat di sini membuat reklame, ini siswa Bapak yang berapa kemarin? 10 ya Pak, bukan ya? 4 Pak. Oh, 4. Oh my god. Ini membuat reklame. Yakin Bapak ini? Kelas 6 ini kan Pak? Memahami reklame, Iya, kelas 6 Pak. membuat reklame, kemudian membuat reklame, mendesain reklame. Kayaknya ini aja yang dibalik-balik Pak. di KD-nya 4.1 di situ membuat reklame. Bapak buat indikatornya. Jadi dua, Pak. Yang pertama memahami reklame, Betul, baru membuat reklame Pak. betul. Jadi Iya. di dalam indikatornya tadi masukan saya begitu kan Pak, jangan membuat reklame lagi karena membuat reklame kan sudah Bapak masukkan di dalam KD 4.1 begitu. Nanti Iya Pak. sama kan Pak, membuat reklame Bapak buat di atas di indikatornya C.6-nya, karena kalau membuat ini kan sudah produk ini sebenarnya langsung ada produknya yang dihasilkan. Jadi bisa Bapak cari KKO yang lebih tepatnya nanti apa ya, C4 ya, saya sudah tidak print out pula tadi ya. Ntar ya Pak. Dan indikatornya jadi Pak, kalau dia menganalisis suatu reklame gitu, Iya yang seperti itu maksud saya Bu. Dia menganalisis. reklame yang tentang apa tadi Bapak, yang pelajaran sebelumnya itu IPKN-nya gitu dikaitkan gitu, jadi biar ada benang merahnya gitu. PKN-nya tentang apa ini indikatornya Pak? KD-nya dulu. KD PKN, geser aja ke bawah Pak nanti Pak. Oke, ini tadi menganalisis. reklame. Oke, dicoba dulu KD PKN-nya Pak, biar kita tambah-tambahin nanti di indikator. Oke, ini KD PKN, menelaah keberagaman sosial budaya, ekonomi masyarakat. Ini yang mana ya Bapak ambil ini, membuat poster keberagaman sosial, langsung produk Bapak buat, mendesain karya tentang keanekaragaman sosial budaya. Ini yang mana mau Bapak lebih tonjolkan? Keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi, yang mana ini kira-kira? Pilih satu aja Pak, nanti semua Bapak Satu aja Pak. iya, yang mana kira-kira mau Bapak ambilkan ini? Sosialnya ini atau budayanya, entah tarian begitu kan, makanan daerahnya atau apanya begitu. Budaya aja ya Pak, berbanyak. Boleh Pak begitu. Di sini mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi. Oke. Berarti di atas tadi di KD yang apa namanya SBDP tadi bisa Bapak tambahkan apa tadi ya? Menganalisis reklame yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Boleh. Iya. Iya Pak, ya. Nanti bisa Bapak tambahkan di situ biar ada benang merahnya di bawah. Begitu. Izin Pak, Iya Ibu. itu nggak seharusnya, menurut saya nggak pelajaran PKN dulu baru SBDP ya. Nanti kalau apa kan jadi aneh gitu. Sebenarnya sih Bu. PKN dulu baru SBDP penempatannya Pak. Dan gitu pun nggak mungkin langsung membuat poster. Menurut saya yang lihat Pak, coba yang di KD PKN-nya Pak, jangan Iya. membuat poster Pak. Menurut saya membandingkan keberagaman dari sosial, budaya, dan ekonomi dulu gitu. Jadi kan dari kita bandingkan tahu apa perbedaan-perbedaannya gitu. Membandingkan C5 ya Bu. Iya. Iya, langsung produk tadi kita buat di sini Pak. Iya, jangan langsung produk, nanti bingung pula kan anak-anak. Mentang-mentang ini berbasis proyek ya kan, produk langsung produk semua keluar gitu ya Pak. Iya, kita maunya menggiringnya kita buat produk Pak, tapi anak-anak melongo dong Pak. Mau kemana yang arahnya belajar ini kan gitu. Betul Ibu. Ini bisa Bapak copy paste kan aja nanti. Ini SBDP-nya ke bawah, PKN-nya ke atas gitu ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Nanti pindah dulu mendesain membandingkan.
Oke, kita anggaplah ini dulu PKN terlebih dahulu di atas. Iya, ya, Pak. Oke. Ya, kita anggaplah ini PKN terlebih dahulu, membandingkan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di suatu daerah, begitulah pastinya. Kemudian setelah Bapak banding-bandingkan, mendesain karya tentang keanekaragaman. Kayak cepat kali ya, langsung kemana ini? Mengampanyekan manfaat keanekaragaman. Ini udah kampanye. Ini loh kalau kita beraneka ragam, ini manfaatnya. Oke, berarti dia sudah praktek lapangan langsung. Apa indikator yang bisa membantu untuk mempraktekkan langsung? Di sini harus produk ini malahan, Pak. Bukan hanya desain-desainnya saja malahan. Oh ya, Pak. Iya, karena di KD-nya di situ, atau ini bisa Bapak mainkan nanti di Bapak mainkan di LKPD atau di mind map mungkin. Tapi ini bukan bahasa Indonesia ya, ini PKN ya. Psikomotornya ini saya buat jadi apa? Menciptakan, mengelola, menentukan, dan mendesain. Menciptakan apa aja tadi Pak? Boleh dibaca? Psikomotornya kan ada P5, Pak. Betul. Mendesain, menentukan, mengelola, dan menciptakan. Nggak bisa turun ke bawah itu ya Pak? Dari Bu Siti ada kira-kira yang bisa ditambah itu Bu? Bentar Pak, masih dipikirkan kesesuaiannya Pak. Iya Bu, karena ini kan sudah kampanye, sudah bukti langsung ke lapangan. Apa ya kira-kira yang bisa mereka langsung dapat? Oke. Kalau mengintegrasikan keragaman sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari gimana Pak? Mengintegrasikan itu di bukan di P. P4. Mengatasi. Ini kan mengkampanyekan, berarti kan dia udah kayak mengajak gitu Pak. Jadi dia mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-harinya gitu, kayak tentang keragaman itu bagaimana kita sesama berbeda suku, berbeda bangsa kan gitu. Mengintegrasikan manfaat keanekaragaman sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena Bapak ini tadi kan tentang sosialnya ya, tentang budaya ya Pak. Budaya. Oke. Mengintegrasikan manfaat keanekaragaman budaya di tengah masyarakat. Boleh. Mengintegrasikan manfaat keanekaragaman budaya mengintegrasikan manfaat tentangnya buang aja Pak. Mengintegrasikan manfaat keanekaragaman budaya di masyarakat atau di tengah masyarakat boleh. Oke. Kita kan sudah membandingkan keanekaragaman budaya masyarakat di sekitar tadi, kemudian dihubung-hubungkan, diintegrasikan. Apakah ada manfaat daripada keanekaragaman budaya tersebut di tengah-tengah masyarakat. Setelah kita integrasikan, baru kita buat
produknya di pelajaran SBDP. Begitu. Bisa naik ke atas Pak SBDP tadi biar kita lihat. Oke. Baru di sini menganalisis reklame Tentang terkait. keanekaragaman budaya gitu lah. Iya Pak. Dari Analisis reklame keanekaragaman budaya. boleh Pak. Tapi di modul Bapak nanti ini di bahan ajar Bapak reklamenya ke arah mana nih? Jangan nanti reklamenya ke arah mana modul Bapak tadi begitu. Atau bahan ajar maksud saya. Ini masih contoh yang saya berikan Pak. Kalau dari buku yang saya dapat reklamenya ini Pak. Oke, berarti reklamenya nanti Bapak sesuaikanlah isi reklamenya itu tentang kebudayaan, manfaat kebudayaan di masyarakat, gitulah ya Pak. Jadi reklamenya langsung berhubungan dengan manfaat keanekaragaman kebudayaan di masyarakat tadi sesuai dengan IPK yang ada di di PKN begitu. Jadi reklame nanti yang Bapak kumpulkan mungkin contohnya di situ berkaitan dengan kebudayaan, manfaat kebudayaan tadi. Kalau seperti itu langsung ada benang merahnya Pak, langsung dapat pun malahan. Oke. Berarti bisa mungkin Bapak tambahkan di situ menganalisis menganalisis reklame terkait manfaat kebudayaan apa tadi yang di bawah tadi ya Pak? Ini kami manfaat keanekaragaman apa tadi ya Pak? Budaya di tengah masyarakat ya. manfaat budaya Terbalik Pak. Terkait manfaat keanekaragaman budaya di masyarakat boleh. Kayaknya lebih bagus manfaatnya dihilangkan lah Pak. Menganalisis reklame terkait keragaman budaya aja, jadi nggak ditunjukkan manfaatnya gitu. Jadi biar anak-anak menganalisis dari reklame itu apa tujuannya gitu. Oke, tidak terbatas hanya di manfaatnya saja begitu ya Bu? Iya, jadi dihapus. iya. Boleh. Ini intinya siswanya sanggup ya Pak. Jangan nanti terlalu berat kita kasih indikatornya, takutnya siswanya megap-megap nanti Pak, begitu kan? Nggak tercapai nanti tujuan pembelajaran Bapak. Intinya asal siswanya bisa sanggup, Bapak buat indikator seperti ini tidak ada masalah, begitu. Oke, kemudian ini mendesain. Selain mendesain apa kira-kira ya? Dia langsung ada produknya. Mendesain itu kan belum langsung produk jadi ya, atau memang sudah jadi ya Pak kira-kira? Oh, di sini P5 itu sebenarnya mendesain. Betul. Oke, tidak apa-apa saya kira juga kalau memang sudah di situ mendesain reklame yang sesuaikan aja dengan yang di atas tadi, Pak. Mendesain reklame terkait keanekaragaman budaya di masyarakat. Oke. Di dalam pikiran kita nanti ini reklamenya ini seperti apa menurut Bapak? Harapan Bapak yang bisa dibuat anak-anak? Membuat contoh reklame aja Pak, nanti mereka membuat contoh reklame seperti menulis menggambar Pak. Oke, yang pastinya berkaitan dengan budaya begitu ya Pak, budaya setempat di sana. Iya, budaya. Iya. Oke, tujuan pembelajaran Bapak boleh dilihat ke bawah kira-kira? Ganti lagi lah Pak, saya ganti semua indikatornya. Nggak apa-apa Pak, ini eceknya sudah terganti Pak. Dengan diberikan teks, siswa dapat nomor reklame secara mandiri.
melalui aja ya Pak. Melalui membaca atau mengamati teks ya, atau menelaah, sesuaikan aja KKO-nya nanti di atas begitu ya Pak. Siswa dapat membuat reklame secara mandiri. Oke, dari hasil rincian informasi siswa dapat mendesain reklame dalam bentuk bagan. Oh, ini di LKPD Bapak nanti ya? Iya, Pak. Oke. Setelah menyimak video tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, siswa mampu membandingkan keberagaman ini budaya masyarakat secara mandiri. Oke, keberagaman budayanya bagus. Terus setelah mengamati contoh poster reklame atau poster ini Pak yang betul. Setelah mengamati Itulah saya nyari Pak. Iya. Oke Pak, siswa mampu mendesain karya poster tentang keanekaragaman. Iya, itu bisa yang penting Bapak sudah konsep arah pembelajarannya kemana, produknya yang Bapak buat nanti seperti apa, tinggal Bapak sesuaikan sintaknya tadi yang seperti kita susun tadi begitu. Nanti masalah sintaknya mungkin malas Bapak copy paste, bisa diminta dari rekan-rekannya begitu kan. Ibu Siti mungkin bisa share nanti sintaknya itu, Bapak tinggal copy paste aja beberapa bagian disesuaikan dengan kemauannya Bapak begitu. Biar buat kolom ini juga kalau kita belum terbiasa pening ini Pak begitu, tambah kurang kolomnya, dan juga menghapusnya nanti. Oke. Di sintaknya di bawah belum ya kan Pak? Belum Pak. Belum, nggak apa-apa Pak, itu nanti bisa kita susul begitu, karena ini kita masih buat konsep-konsepnya aja terlebih dahulu, sehingga besok atau nanti sudah Bapak kerjakan lagi, besok bisa dikoreksi Ibu dosen lagi begitu. Diusahakan gitu kan Pak, saat Ibu dosen masuk di pagi hari, kita maju saja begitu ya, nggak apa-apa. Ini Bu, saya buat seperti ini, bagaimana menurut pendapat Ibu? Saya mengalami kendala di bagian ini begitu, tidak apa-apa. Karena kalau kita tanya nanti secara keseluruhan, mungkin waktu tidak akan cukup bagi rekan-rekan kita yang lain begitu. Jadi langsung to the point, arahnya kemana Bapak sampaikan, sudah berikan masukan dari Ibu dosennya nanti. Oke Pak, ada yang mau Bapak tanya lagi nih kira-kira? Tunggu dikerjakan dulu Pak, nanti kalau mentok baru naik lagi Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Nanti Bapak bisa diskusi juga dengan rekan-rekan, ditanya aja begitu, tidak usah sungkan begitu Pak. Yang ianya nanti Bapak sudahlah, biarlah situ, bisanya nanti tuh begitu. Penyakit kita itu biasanya gitu Pak, menunda-nunda pekerjaan selagi masih santai, biarkan santai terus, itu sih penyakitnya juga. Oke, terima kasih Pak Tambos. Nanti bisa Bapak editing kembali, diperbaiki kembali, sintaknya nanti bisa Bapak sesuaikan kembali. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Ibu Parti sudah ada coret-coret lagi Bu? Hilang gambar Ibu ini, tadi muncul. Oh, coba beralih ke Ibu Aisyah. Ibu Aisyah, sudah ada oret-oret Bu? Atau tadi pagi sudah mungkin Ibu? Belum Pak, udah Pak, cuman belum sampai ke sintaks, masih sampai tujuan pembelajaran. Boleh Bu, di situ kita sampai di situ juga tidak apa-apa Bu. Boleh Ibu share screen? Ya Pak, izin saya screen ya Silahkan Pak. Ibu. Ini yang window ya Pak? Iya Bu. Entry. Ibu tinggal pilih di situ seluruh layar aja Bu. Lalu diklik gambar yang di atasnya itu, gambar laptop ya, gambar apa itu, baru nanti muncul langsung Bu. Udah kelihatan Pak? Belum Bu, mungkin masih proses Bu.
yang pilihan present now ya kan Pak? Ya, presentasikan Kemudian, sekarang seluruh layar, all screen apa ya? Nggak ada bacaannya di sini Pak, yang ada Uh-uh. your entry dan a window, a tab, Yang paling atas dia pokoknya Bu, intinya. paling atas, Betul Bu. paling atas. Oke, baru ada layar laptop di atasnya itu Ibu klik aja. Oke, akhirnya berhasil. Oke, Ibu buka sekarang ke file Ibu. Saya menemukan ini dari web. Apa sih ini? Iya. Apa yang ada di layar Ibu sudah kami lihat. Oke, Ini, dibuka. Pak. Oke, sudah Bu, sudah terlihat Bu. Oke. Silahkan Ibu. Baik, untuk rencana aksi yang ketiga, di sini saya mengambil 2 pelajaran, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama, IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk KI, ini sudah saya copy sama. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama untuk muatan Bahasa Indonesia. Yang pertama itu 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Belum saya tambahin. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, saya mengambil KKO merangkum, di mana di sini C6 siswa merangkum pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Kemudian untuk psikomotoriknya, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan secara lisan, tulisan, dan visual. Kemudian indikator capaiannya saya buat menentukan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan. Itu ada di P5. Kemudian untuk pelajaran IPA-nya, kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan alat gerak. Izin ya Pak, saya cas baterai laptop saya. Oke Bu, udah ada notifikasinya nyampe ke sini Bu. Baterai save is on. Santai aja Bu, nggak apa-apa Bu, nggak usah terburu-buru Bu. Mau Pak, saya lanjut ya Pak. Oke. Kemudian Oke Bu, lanjut Bu. untuk yang di IPA-nya, kompetensi dasarnya menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Untuk IPK-nya saya buat merancang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia, itu di C6. Kemudian yang 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia atau hewan. Untuk IPK-nya itu menciptakan model sederhana alat gerak manusia dan hewan pada P5. Kemudian masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar pada slide PPT, siswa dapat menganalisis alat gerak dan fungsinya pada manusia dengan benar. Kemudian melalui kegiatan membaca teks bacaan, siswa dapat merangkum pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan, siswa dapat menentukan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulisan dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa dapat merancang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia dengan baik. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menciptakan model sederhana alat gerak manusia dan hewan dengan tepat. Itu Pak. Di sini sebenarnya saya fokus ke alat gerak manusia sih Pak, cuman karena di KD-nya itu alat gerak hewan dan manusia, kira-kira di tujuan pembelajaran ini saya hilangkan aja yang hewan atau gimana ya Pak masukannya? Sebentar Bu, ini di indikator Ibu di IPA-nya agak berat itu Bu, coba dulu Bu. Yang di indikator IPA dia menjelaskan alat gerak dan membuat model sederhana alat gerak Pak. Merancang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Ini Ibu main 2 ini ya. Ibu sudah rancang, Ibu lagi jelaskan ya kan, merancang alat gerak dan fungsinya. Berarti Ibu sudah rancang ada alat gerak, Ibu juga jelaskan fungsinya pada hewan dan manusia pula. Itu yang saya bingung Pak.
pilih aja Bu. Salah satu ya. Pilih aja Bu. Yang mana yang menurut Ibu ini yang pas, yang enaknya Ibu bawakan? Ini di pertemuan. Sebenarnya saya Pak rencananya ada Iya, Bu. kan nanti siswanya ada 5 kelompok. Mhm. Nah, 2 kelompok yang manusia, 2 kelompok yang hewan. Cuman karena waktu dan biar sekaligus menjelaskan, saya ada berubah pikiran sih Pak. Sebaiknya saya manusia aja gitu ya Pak ya. Durasi Ibu tidak bakalan cukup Bu, karena Ibu bawa 2 pelajaran itu Bu. Iya. Baik Pak, saya ubah aja pada manusia saja. Merancang alat gerak dan fungsinya. Dan fungsinya pada manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ini Oke. dihapuskan aja Pak berarti cara memelihara kesehatan ini. Pilih aja Bu. Gimana ya, Pak? Ini udah 3 lah Ibu buat ini. Ibu Boleh udah saya mengambil dari KD-nya. di KD itu bisa kita potong-potong Bu. Yang mana Ibu mau? Di sini di KD Ibu kan menjelaskan alat gerak. Oke, Ibu hanya jelaskan alat gerak aja. Terus ada lagi KD yang lain. Ibu menjelaskan fungsi alat gerak. Itu lain lagi Bu. Lain lagi fungsinya, lain lagi alat geraknya. Begitu. Jadi apa menurut Ibu? Ibu sanggup? Aduh kucing ini. Ibu sanggup untuk membawakan ini, merancang alat gerak dan fungsinya pada manusia begitu. Sanggup Ibu kira-kira ini siswanya nanti berapa jumlah siswa Ibu? Siswa saya 25 orang Pak. Oke, standar. Merancang alat gerak pada manusia secara tepat. Merancang dalam artian ini seperti apa ya arahnya Ibu buat ya? Nanti kan di awal saya menampilkan ini kan bahasa Indonesia dan IPA kan Pak. Di awal saya menampilkan video pembelajaran tentang alat gerak manusia, kemudian fungsi-fungsinya. Kemudian setelah menampilkan itu, saya ajak siswa untuk membuat, kan di sini membuat model sederhana alat gerak manusia kan Pak. Saya ajak membuat model alat gerak manusia itu dari kertas kardus Pak. Nanti dari rumah sudah saya printkan yang bagian kepala, bagian tangan, bagian kaki. Nanti mereka tinggal menggunting, menempelkan ke kertas kardon tersebut. Kemudian mereka menggunting lagi kertas kartonnya. Nanti mereka membuat supaya bisa bergerak seperti wayang Pak. Digunting dari beberapa bagian, kemudian dikasih benang, jadi bisa digerakkan alat geraknya. Yang kaki bergerak, tangan bergerak, seperti itu Pak. Oke, sudah dapat saya arahnya Bu. Oke, jadi di sini Ibu merancang alat gerak dan fungsinya pada manusia. Oke, berarti ikut fungsi ini ya kan Bu? Saya pun bingung juga sih Pak. Tapi untuk modelnya itu hanya alat geraknya. Fungsinya itu hanya nanti di bahasa Indonesia sih saya lebih ke fungsinya, fungsi alat gerak itu. Di sini mereka hanya menyebutkan aja. Untuk modelnya hanya alat geraknya aja sebenarnya Pak. Gimana ya Pak baiknya? Saya juga bingung. Baiknya sih ini dikembalikan ke Ibu karena nyamannya di Ibu di kelas. Apakah waktu Ibu, durasi Ibu di sini cukup menurut Ibu begitu? Kalau memang menurut Ibu itu cukup, tidak ada masalah. Yang mana juga Ibu ikutkan dua-dua juga tidak apa-apa. Karena ini kelas berapa tadi Bu? Ngomong-ngomong saya lupa Kelas tadi. 5 Pak. Oke, kelas 5. Di kelas 5 kegiatannya yang Ibu buat tadi membuat, menempel, merangkai kan gitu kan? Iya, nanti mereka mewarnai setelah sudah saya print dari rumah. Jadi mereka motong-motong beberapa bagian, menempelkan ke kertas karton tadi atau kardus. Lalu mereka menggunting, lalu melem dan memasukkan benangnya Pak supaya bisa bergerak kayak wayang. Seperti itu Pak. Oke. Kemudian mereka lah mendesain, mewarnai semenarik mungkin atau menebalkan bagian-bagian kepala, tangan dan kakinya. Gitu sih rencananya Pak. Sesuai sih memang Bu, KD-nya Ibu sesuai memang dengan sesuai dengan indikatornya begitu. Hanya saja mungkin kendalanya Ibu nanti di masalah waktunya begitu. Coba kita lihat ke bahasa Indonesia Ibu. Bahasa Indonesianya ini lama nggak dia memakan waktu? Bahasa Indonesia menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Ibu pilih mana ini, teks lisan atau tulisan aja? Tulisan saja Pak. Oke. Tulisan saja.
disepakati dulu kan begitu kan Bu. Ya. Teks lisan itu tulisan Bu, Ibu salah hapus tadi sepertinya. Untuk maaf Pak, Iya. teks tulisan. Merangkum pokok pikiran dalam teks tulisan. Boleh judul tulisannya itu Ibu sebutkan aja nanti alat gerak mungkin ya, biar teksnya ini sekarang nyambung ke IPA begitu. Jadi Ibu membuat Judul teks bacaannya ya Pak? iya Bu, kalau yang Ibu sudah konsep itu apa ya teks bacaannya? Di sini sesuai dengan di buku tema, buku siswa itu Iya, ada Bu. teks berjudul bersepeda. Jadi di sini anak-anak melihat aktivitas yang menggunakan alat gerak, Masih sama. alat gerak aktif, iya bersepeda Pak. Oke, berarti adakah di situ di dalam teks tersebut dia bersepeda memperlihatkan alat gerak tangan, kaki beserta fungsinya begitu? Bagaimana ya pemanfaatannya? Enggak mungkin kita pemanfaatan. Bagaimana penggunaan alat gerak tadi dalam teks tersebut gitu Bu? Mungkin berlari, ada yang bermain bola, selain bersepeda mungkin di bacaannya ada mungkin di dalam. Di bacaannya di sini Mm-mm. lebih ke Kegiatan fisik lah pastinya Bu. iya. Di sini ada penyakit, olahraga, manfaat bersepeda dan penggunaan alat. Ada sih Pak di sini. Iya Bu. Penggunaan alat gerak yang mana yang digunakan dalam bersepeda itu ada kaki, paha, kemudian otot-otot bagian belakang, pinggul. Ada dijelaskan. Pak. Betul, iya, berarti itu pas Bu begitu. Jadi menerangkan pokok pikiran dalam teks tulisan. Berarti teksnya yang Ibu sudah sepakati tadi yang itu, begitu ya kan Bu? Oke. Merangkum ini KKU-nya memang C6 ya Bu? Iya Pak. Awalnya saya buat mengurutkan. Cuman Ini kan KD Ibu sudah nentukan ini. Ibu sudah tentukan ini, Ibu satukan yang Ibu tentukan tadi jadi rangkuman lah. Kan iya, itulah Bu. ceritanya Iya, Pak. itu Udah kan pas Bu. nanti ya Pak. Menurut saya begitu Bu, begitu. Menentukan ini C berapa ya? Kalau menentukan dia untuk C-nya sebentar ya Pak, saya cek. Boleh Bu, handphone saya dibawa anak pula tadi. Untuk menentukan itu kalau untuk P dia P5, kalau untuk C menentukan. Oke, yang pastinya dia tidak ada lebih rendah dari C6 kan Bu, karena C6 Iya, udah paling antara tinggi C4 itu. dan C5, Pak. Oke, setelah Ibu tentukan 1, 2, 3, 4, Ibu rangkum lah itu di dalam sebuah KD. Kemudian untuk produk bahasa Indonesianya ini menyajikan hasil identifikasi. Ini di LKPD nanti Ibu lebih banyak berkecimpung ini ya Bu. Iya, Pak. Menentukan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulisan. Ini juga Ini saya ubah nih, Pak. Iya, Bu. Tulisan ya, Pak ya. iya Bu. Oke. Tulisan. Atau dalam teks saja Bu, saya kira teks itu kan memang tertulis ya, Dalam tapi teks. nantilah disesuaikan aja Bu. Iya. Dalam teks bacaan begitu boleh. Bacaan. Iya. Berarti nanti di sini Ibu tinggal bermain di LKPD menentukan hasil identifikasi pokok pikiran setelah identifikasi. Menentukan hasil rangkuman mungkin Bu atau bagaimana ya? Menentukan hasil rangkuman ya, Pak. Oh, karena udah dirangkum tadi ya, Pak. Tapi tunggu Bu, tunggu bentar Bu. Sesuai KD-nya Ibu, menyajikan hasil identifikasi KD-nya pokok. identifikasi, menyajikan hasil identifikasi. Setelah disajikan, siswa menentukan hasil identifikasi tersebut. Gitu ya, Pak. Menentukan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks. Ini Ibu buat LKPD-nya bentuk apa? Isi LKPD-nya tentang LKPD. apa? LKPD-nya nanti saya sajikan teks tersebut kan, Pak. Iya Bu. Jadi nanti anak-anak menentukan ide pokok hasil ide pokoknya dari 6 paragraf tersebut. Mind Yang map, mana? mind map gitu Itu Bu. sih. Peta pikiran maksudnya Bu. Atau informasi penting. Iya, seperti tabel. Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin nanti Ibu buat di bentuk mind map aja ya. Judulnya di tengah, baru nanti dia informasi pentingnya atau apa di sini pokok pikirannya itu Ibu buat di samping-sampingnya kayak akar pohon begitu ya, kayak jaring-jaring mungkin ya.
Oke. Peta pikiran ya Pak ya? Iya, peta pikiran atau mind map, Bu. Sama saja sih sebenarnya itu. Oke, baru dari teks dan peta pikiran Ibu tadi, Ibu tariklah benang merahnya ke dalam pelajaran IPA. Kan begitu kan, Bu? Iya. Oke. Hujan ya di tempat Ibu ya? Iya, hujan Pak. Oke, Bu. Terdengar, Bu. Hujannya bentar lagi sampai di sini, Bu. Di sini juga ada gelap kali. Oke, Bu. Bisa tujuan pembelajarannya sedikit lagi, Bu? Iya Pak, tujuan pembelajarannya. Saya aja yang baca, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, di sini dengan mengamati gambar pada slide PPT ya. Siswa dapat menganalisis alat gerak dan fungsinya pada manusia. Oke. Ini nanti disesuaikan aja ya, Bu, bahasa Indonesia duluan begitu, baru nanti IPA-nya Ibu di bawah begitu ya. Tinggal Ibu geser-geser ajanya itu nanti. Melalui kegiatan membaca teks bacaan, siswa dapat merangkum pokok pikiran dan teks lisan dengan baik. Oke, nanti lisan dan tulisannya Ibu sesuaikan aja itu. Iya, Kemudian, melalui kegiatan penugasan siswa dapat menentukan hasil identifikasi. Oh, ini dalam bentuk LKPD maksudnya ya kan, Bu? Yang mereka buat tadi. Iya. Kemudian dengan kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa dapat merancang alat gerak dan fungsinya pada ini manusia aja tadi begitu. Kemudian Manusia. melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menciptakan model kegiatan diskusi ya. Mungkin pilih kegiatan yang cocok lah ini, Bu. Karena kan kegiatan diskusi, mereka kan tidak mendiskusi nih ceritanya lagi di sini. Karena mereka kan sudah membuat di yang kelima ini. Tapi mereka di sini dalam membuat model sederhana alat gerak ini mereka berdiskusi, Pak. Oh, kegiatannya diskusi ini ya? Iya, Bu. Penugasan ya, Pak? Boleh, Penugasan aja. boleh, Bu. Oh, kegiatan penugasan. Atau kerja kelompok mungkin terserah Ibu lah di situ, bolehnya kerja itu. kelompok. Kegiatan kerja kelompok. Ya, karena ini per kelompok kan, Bu? Iya, per kelompok, Pak, dalam membuatnya. Iya, melalui kegiatan kerja kelompok siswa dapat menciptakan model sederhana alat gerak manusia dan dengan Alat tepat. manusia. Oke. Jadi ingat produk yang Ibu hasilkan nanti ini adalah sebuah sistem alat gerak yang ditampilkan dalam bentuk seperti wayang yang bisa Yang digerakkan bisa digerakkan. dengan tangan. Ada alat benang-benangnya itu ya kan, Bu, di atas. Iya, ada alat benang dan seperti lidi, Pak, di belakangnya. Jadi Betul. anak-anak bisa menggerakkan. Iya, itu maksud saya tadi. Berarti itulah produk Ibu yang anak didik bisa dapatkan informasi tersebut dari bacaan, dari wacana, atau dari teks yang Ibu sajikan. Lalu mereka bisa merangkai, merangkum, dan membuat produk tersebut dalam bentuk kelompok. Begitu ya, Bu? Iya, Pak. Oke, nanti kalau seandainya Bu dosen tanya, Ibu bisa maparkan seperti itu tadi. Saya kira tidak ada masalah. Ibu tinggal sesuaikan dengan sintaknya. Yang penting ada produk yang Ibu hasilkan dari proses kegiatan satu hari tersebut. Karena kalau saya kira, walaupun hanya kegiatannya menempel-menempel, itu tidak hanya sebatas menempel saja sih, karena dia kan menyesuaikan juga ini kemana posisinya, kemana tempatnya, kemana letaknya begitu. Dan mereka juga kan masih Karena bagiannya banyak, Pak. Bagian tulang tangannya nanti terpisah-pisah saya memberikan kepada siswa. Jadi mereka lah yang menyusunnya. iya, yang pastinya ini memberatkan Ibu ini kalau sebenarnya dengan banyak kelompok ya. Susah tuh buat alat peraganya, cuman nggak apa-apa lah, Bu. Semangatlah kita. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira Bu Aisyah atau ada yang perlu dikonfirmasi? Berarti tadi ini ya, Pak ya, untuk indikatornya ini cukup alat gerak saja ya, Pak, sebaiknya ya. Fungsinya ini saya hapuskan aja ya, Pak. Boleh, Bu. Tergantung waktu Ibu menjelaskannya ini sekarang di kelas. Kalau Ibu rasa itu sanggup, Soalnya tidak kan apa-apa. durasi untuk mereka membuat alat gerak itu sepertinya lama menurut saya, Pak. Saya pikirkan. Betul memang, Bu. Karena kan ini masih pertemuan yang pertama atau kedua ini sepertinya kalau dengan model seperti ini. Kan begitu kan, Bu? Kita belum sebut fungsinya satu persatu begitu. Oke, Bu. Tidak masalah, Bu. Oke, ada lagi, Bu? Sepertinya
cukup Pak. Nanti kalau ada yang kebingungan nanti saya tanyakan. Siap, boleh Ibu, boleh. Besok masih ada waktu kita lagi dengan Ibu dosen, Bu. Terima kasih Pak. Saya stop share Pak ya. Oke Ibu, silahkan Ibu. Iya, saya kira waktu kita juga sudah kena Ibu Bapak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang sudah Ibu Bapak berikan di hari ini. Saya berharap atau besar harapan saya, Ibu Bapak tetap bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan sistem yang baru, dan kita berharap besok bisa Ibu Bapak tampilkan kepada Ibu dosen mana yang mungkin yang kurang atau yang mana kira-kira yang belum tepat. Bagi Ibu Bapak yang belum sempat maju hari ini, saya kira pembelajarannya bisa juga kita ambilkan untuk kita masing-masing. Iya, Ibu Atika ada pertanyaan Ibu, silahkan Ibu. Pak, tadi kan Pak kalau mengembangkan tadi kan Pak, sebalik lagi ke punya saya. Enggak apa-apa Bu, silahkan Ibu. Udah saya rancang nih Pak, jadi nanti di LKPD-nya bentuknya itu apa Pak? Teka-teki silang, bisa kan Pak? Jadi Sangat menyenangkan itu malahan Ibu buat teka-teki silang ya. Iya, Jadi udah ada TTS. lah Pak produknya, jadi udah clear ya Pak. Clear Bu. Memang harus seperti itu Bu. Memang harus kita cari. Ketika kita berdiskusi di sini, kita bisa dapat informasi baru begitu kan Ibu. Kita bisa dapat pencerahan. Oh ini kira-kira yang lebih cocok nanti saya terapkan begitu. Baik Ibu Atika, semangat Ibu. Sama-sama Ibu. Oke, sampai bertemu Ibu Bapak besok. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau perkataan saya yang mungkin kurang mengenakan bagi Ibu Bapak. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Sekali lagi, selamat sore untuk kita semua Ibu Bapak. Selamat sore Pak, terima Ya, kasih Pak. terima kasih Ibu Bapak. Selamat sore Pak. Izin Sore, Pak. live-nya ya. Oke Bapak Ibu.